bisa menjadi barang yang bernilai dan mempunyai nilai jual. Ya, tak hanya itu, lini usahanya berhasil menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar karena ikut dilibatkan dalam bisnis mengolah sampah. Pemirsa, inilah sosok inspirasi pagi hari ini. Ya, sampah-sampah bungkus makanan atau bungkus kopi seperti ini daripada dibuang sembarangan, lebih baik disimpan dan dikreasikan sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang saya mau ketemu seorang pemuda inspiratif yang hobinya memang mendaur ulang bungkus-bungkus kopi seperti ini untuk menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis dengan memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sosok anak muda aktif pemberdaya masyarakat, ya, ialah Edi Fajar Prasetyo. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi di UIN Syarif Hidayatullah ini kerap kali bergelut dengan sampah atau limbah rumah tangga. Aktivitasnya ini termasuk dalam agenda komunitas Ekobisnis Indonesia atau disingkat EBI yang didirikannya pada tahun 2013 silam. Mahasiswa yang sedang mengejar 2 gelar sarjana ini pun mengajak saya untuk melihat salah satu kegiatan komunitas ramah lingkungannya, yaitu pembuatan EBI Bag. Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, beberapa orang ibu-ibu bergerak menuju satu tempat. Mereka terlihat asik menyulam di sebuah gazebo berukuran 6 x 3 meter. Ternyata yang sedang mereka rangkai adalah sampah-sampah bungkus kopi. Bukan merupakan hal yang baru memang, namun saya cukup terkejut ketika melihat hasil jadi produk daur ulang ini. Tidak terlihat seperti tas atau dompet daur ulang pada umumnya. Kesan sampah dan murah hilang ketika melihat jahitan dan bagian dalam tas serta dompet yang disertai jahitan puri. Pada bikin apa nih, Bu? Ibu, ini jadi dari dompet kecil ini dari 90 bungkus kopi? Iya. Oh, ini kalau dari kecil, Mas. Kalau yang gede berapa? Yang tas itu bisa sampai 250 sampai 300 ya, Bu ya. 250 bungkus kopi. 400 bisa, tergantung ukuran. Besar ukuran. Ngumpulin bungkus kopinya itu dari mana, Bu? Dari warung. Dari warung-warung. Dari sendiri. Oh, gitu, ngumpulin sendiri ya. Jadi ada namanya GPS, gerakan pilah sampah. Jadi habis dikonsumsi, sampahnya dipilah, dimanfaatin. Anyaman yang diperkuat oleh jahitan membuat produk-produk ini terlihat kokoh dan berkualitas. Tidak heran, harga yang dibanderol untuk tas dan dompet ini berkisar di antara Rp80.000 hingga Rp350.000. Tentunya harga sangat sesuai dengan kualitas yang diberikan produk EBI Bag. Ya, ibu-ibu ini adalah bagian dari komunitas EBI yang didirikan oleh Edi. Kedaung merupakan tempat kedua yang menjadi sasaran pemberdayaan komunitas EBI. Sebelumnya Edi pernah mencoba membuat program yang sama di Kelurahan Jombang. Namun sayangnya respon masyarakat kurang positif sehingga Edi harus membangun ulang programnya di tempat lain. Pria kelahiran Jakarta tahun 1992 ini memang sejak awal berniat untuk berkontribusi pada masyarakat dengan kebermanfaatan yang luas untuk masyarakat. Saya sempat baca soal EBI Bag ini dengan konsep 3P-nya. Boleh dijelasin nggak 3P itu apa aja sih? Ya, kami mengusung konsep 3P kan. 3P yaitu People, Planet, dan Profit. Jadi usaha ini sebisa mungkin memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan masyarakat dengan menghasilkan profit yang sebagian besar profitnya itu untuk perputaran program. Jadi kami sebisa mungkin merubah paradigma negatif dari sampah menjadi hal yang bermanfaat. Karena sampah ada artinya, selalu akan mudah apabila ada harapan. Tidak hanya ibu-ibu yang diberdayakan, dengan semboyan CLBK atau cerdas luar biasa kreatif, Edi Fajar Prasetyo juga mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan. Caranya, dengan membayar menggunakan beberapa buah sampah bungkus kopi, mereka dapat mengikuti agenda yang dilakukan pengajar muda di EBI, seperti storytelling dan belajar. Oke, berbicara soal bisnis, mau itu sociopreneurship, mau itu entrepreneurship biasa, pasti selalu ngomongin soal profit, kayak tadi Mas bilang kan? Yap. Profitnya dari EBI Bag ini sendiri apa sih? Mau dari sisi ekonomi, mau dari sisi sosialnya itu apa aja?
Kalau profit atau benefit yang kami berikan dari sisi sosial ekonomi pendidikan, jadi kami merekayasa permasalahan sosial. Kita inisiasi berbagai macam program dengan pendekatan sampah. Konteks profit yang berupa finansial, alhamdulillah kami masih fluktuatif juga, tapi pernah kami dapat omset paling besar itu 38 juta satu bulan. Awal-awal bahkan kita pertama kali merintis pernah sampai defisit, pernah sampai rugi gitu kan. Tapi kami menjalani prosesnya karena orientasinya tidak hanya melulu ke uang, tapi ke benefit atau value yang kami berikan kepada masyarakat. Ya, ramah lingkungan dan menguntungkan. Dua sifat yang ternyata dapat berpadu menjadi satu. Pemasaran Ebi Bag sendiri mayoritas dilakukan secara daring. Egy bersama rekannya Dayan mengelola marketplace Ebi Bag yang dipasarkan melalui sosial media. Hasilnya respon pasar cukup baik terhadap produk-produk yang dihasilkan. Produk-produk yang dihasilkan oleh Ebi Bag bahkan mendapat pengakuan internasional. Ebi Bag berhasil merengkuh juara ketiga Asia Leaderpreneur Concept di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedepannya, Edi sebagai founder Ebi ingin membuat sebuah marketplace khusus bagi UKM-UKM ramah lingkungan untuk mempermudah jaringan pemasaran. Baru Fala Zuber, Faisal Amin, Tangerang.